Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Vina Marsyala Griadi dari kelas PTI 4A NIM 1815051030. Yeay, akhirnya ujian akhir semester udah tiba ya. Semoga hasilnya bisa membuat bangga dan sesuai dengan hasil jerih payah yang telah dilakukan selama ini. Oke, sekarang saya mau memperlihatkan hasil dari proyek yang telah saya buat. Ini adalah sistem informasi perpustakaan. Di sini namanya saya menggunakan perpustakaan Serum. Dan ini adalah kolom login. Coba kita login sekarang. Sabar ya, karena internetnya agak lemot. Oke, ini adalah tampilannya sesuai yang telah dilihat. Di sini saya menampilkan atau membuat 4 buah menu. Yang pertama ada menu beranda, data situs, transaksi, dan terakhir ada laporan. Di menu beranda ini, yang telah kita lihat ini adalah menu berandanya. Di sini tuh seperti udah di-include semuanya seperti transaksi, sedang pinjam, buku, dan anggota. Lalu di data situs ini ada 3 menu lagi, yaitu ada data anggota, data buku, dan data user. Coba kita lihat data anggotanya dulu. Nah, di sini data anggota baru 1 yang udah saya masukkan. Di sini kita bisa menambahkan data anggota dengan memencet tombol tambah anggota. Sekarang kita coba menambahkan anggota baru. Ini kita isi yang bebas aja. Nah, user loginnya ini akan ada sesuai dengan data user yang telah didaftarkan di sini. Jadi di sini baru ada 1 data user yang lainnya itu data admin. Kita tambahkan sekarang. Oke, berhasil. Terus coba kita di sini kan ada pilihan action. Action di sini ada 2, yaitu yang pertama edit dan delete. Coba kita edit. Ganti namanya pakai Vina. Oke, udah mau. Lalu pilihan di action kedua, itu ada delete. Coba kita delete. Oke, udah mau ya, udah mau jalan. Lalu selanjutnya di data buku itu ada isian data buku yang telah saya input sebelumnya. Di sini ada 2 jenis buku yang baru saya input, yaitu Mikrokosmos dan Novel Terelie. Di sini juga ada ISBN-nya, pengarang, tahun, stoknya ada berapa, di rak nomor berapa, dan action-nya. Sama tadi seperti di data anggota, action-nya ada 2, yaitu ada edit dan delete. Sekarang coba kita cek apakah tanpa buku mau jalan atau tidak. Judul bukunya belajar web. Pengarangnya
Jisoo. Penerbitnya PT Belajar. Tahun terbitnya 2020. Bukunya 1,3. Deskripsinya belajar dengan giat. Pastinya di rak 1. Covernya kita bisa pilih sesuai ya, contohnya pakai ini aja ya. Kita submit. Oke, berhasil. Terus coba kita pilih editnya. Ya udah pakai novel Tereli ini, coba kita edit ya. Kita ubah namanya Tereli. Ininya juga bisa. Oke, berhasil. Terus coba kita pilih action kedua, yaitu delete. Kita delete salah satu buku yang ada di sini. Oke, berhasil. Kita beralih ke menu selanjutnya aja ya, ke data user. Kita coba tambahkan Jungkook. Mail TS Army. Gambarnya yang ini. Jadi boleh jadi admin, boleh jadi user. Passwordnya oh ya, coba kita nggak isi salah satu, itu nggak akan mau. Yang tadi juga kayak gitu. Save aja, hasil ditambahkan. Terus actionnya edit. Cookie. Oh ya, terus coba kita delete. Oke, berhasil. Selanjutnya ada di menu transaksi. Itu yang berisi tentang kode-kode, buku peminjam, tanggal pinjaman, tanggal kembali, status, dan action. Coba kita tambahkan ya. Tambahkan transaksi. Ini bebas aja sih. Ini kode transaksinya tuh udah ditentukan dari apa sih namanya, dari search kodenya kita pakai itu. Terus kita bisa di sini cari buku. Tadi didaftarkan kan baru 2.
Terus anggotanya kita di sini bisa juga pakai cari anggota. Terangan pinjam pakai baca. Submit. Berhasil ya ditambahkan data transaksinya. Terus ini statusnya dipinjam. Nah, kalau seumpama statusnya ada dikembalikan, kita bisa ubah di sini di menu action. Itu ada dua pilihan, sudah dikembalikan dan delete. Seumpama kita ubah ke sudah kembali, maka statusnya otomatis akan berubah kembali. Lalu delete juga seperti itu. Bentar, coba bentar delete-nya. Maka di sini langsung ada kesimpulannya, siapa aja yang, berapa orang yang sudah transaksi, sedang meminjam berapa orang, bukunya ada jumlahnya ada berapa, terus anggotanya ada berapa. Tadi karena bukunya sudah dikembalikan, maka di sini sedang pinjamnya jadi 0 gitu. Terus kalau seumpama kita ingin menghapusnya juga bisa. Nah, berhasil ya. Jadi dia otomatis di beranda transaksinya 0. Oke, terakhir belum terakhir, laporan transaksi. Kita ke laporan dulu, habis itu baru ke pembahasan tentang di sini. Oke, sekarang kita bahas tentang menu laporan. Di sini ada dua jenis menu, laporan transaksi dan laporan buku. Untuk laporan transaksi, di sini ada dua pilihan, yaitu ekspor PDF dan ekspor ke Excel. Jadi kita akan diberikan data berupa hasil dari inputan berdasarkan hasil sistem informasi perpustakaan ini. Nah, tadi kan tadi malah aku kehapus ini transaksinya, jadi kita tambahin dulu ya. Kalau seumpama nggak ada transaksi, maka yang ditampilkan ya nggak ada. Oke, sekarang di sini udah ada data transaksi yang baru lagi, untuk kita bisa tahu gimana sih tampilan dari laporan hasil transaksi jika diekspor ke PDF. Nah, ini dia laporan data transaksinya jika kita ekspor ke PDF. Lalu kalau di laporan buku juga hasilnya sama, apa hasil dari apa yang telah kita input ke sistem informasi perpustakaan ini. Mana dia? Nah, ini tadi kan baru dua jenis buku yang telah saya input, jadi keluarannya di PDF ada dua jenis buku juga yang terinput. Seperti itu. Lalu kita beranjak yang ke terakhir pada menu ini. Di sini saya memberikan dua opsi, yaitu opsi edit profil dan sign out. Pada opsi edit profil, coba kita edit profil adminnya. Di sini kita ganti namanya, udah hilangin aja ya.
kita di sini bisa ganti nama, ganti username, email address, foto profil, level. Di sini kita bisa ganti levelnya mau admin atau user, dan ganti password. Di sini juga kita harus tetap konfirmasi password baru yang telah kita gunakan. Oke, berhasil ya. Ini udah ganti namanya jadi Vina Marcella. Lalu tahap terakhir yaitu sign out. Kita akan coba keluar apakah sistem ini berhasil keluar atau tidak. Akhirnya mau. Di sistemnya berjalan sempurna ya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan source code yang telah saya gunakan untuk membuat program ini. Saya akan menjelaskan satu persatu untuk lebih jelasnya. Pertama, untuk mode tampilannya, di sini saya atur pada bagian layouts. Pada bagian layouts ini ada dua file yang saya gunakan, yaitu yang pertama ada file app.blade.php. File pertama ini digunakan untuk memanggil aset untuk template-nya. Lalu di sini ada juga class profile. Di sini ada class profile. Profile text ini yang mana digunakan untuk menampilkan teks yang terdapat pada barnya. Seperti tadi kan saat user masuk ada tulisan halo nama user. Seperti tadi kan halo Vina, seperti itu. Lalu untuk yang ini digunakan untuk memanggil atau menampilkan gambar profil. Seumpama kan seperti tadi, kita menambahkan foto profil yang terdapat pada browser yang kita miliki. Nah, di sana akan tampil foto yang sesuai keinginan kita. Lalu di sini ada kelas untuk edit profil dan sign out yang akan tersambung pada root logout yang dikirimkan melalui metode post. Terakhir, untuk app.blade.php ada setbar. Nah, setbar ini digunakan untuk penghubung di mana saat usernya login akan menggunakan bar yang telah ditentukan. Seumpama kita, contohnya seperti tadi, saya login menggunakan akun yang bernama Vina Marcella. Di sana telah diatur bagaimana tampilannya, dan jika menggunakan user lain yang telah didaftarkan, maka tampilannya juga akan berbeda, seperti itu. Lalu untuk penjelasan selanjutnya ada di sidebar.blade.php. Disinilah tempat pengaturan saat admin login yang akan menampilkan bar sesuai yang login. Selain itu, ada juga pengaturan untuk menampilkan beranda, data situs, transaksi, dan laporan. Di sini, tepatnya sih di sini untuk pengaturan setiap menu-menu yang ada, seperti itu. Di sini bisa dilihat setiap menu akan ada lagi pilihan apa saja yang akan ditampilkan dalam setiap menunya. Seperti di data situs kan ada 3 pilihan menu lagi, yaitu data anggota, ini data anggota, data buku, dan user. Tuh. Dan seterusnya seperti itu, sama cara ngaturnya seperti ini dah. Data situsnya nih kan dia ada lagi
jabarannya data anggota, data buku, data user, terus seumpama untuk transaksi seperti itu juga dia tuh, untuk laporan juga seperti itu, untuk laporan transaksi juga gitu. Oke, untuk penjelasan selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian research. Pada bagian ini ada di bagian view. Saya akan menjelaskan bagian view dulu ya. Jadi ada anggota, out, buku, laporan, dan layouts. Tadi kita sudah menjelaskan tentang layouts. Nah, di sini sekarang saya akan menjelaskan untuk anggota. Di sini ada file namanya create, edit, index, dan show. Berdasarkan namanya pasti kalian sudah tahu create itu untuk apa, edit itu untuk apa, index dan show itu untuk apa. Dan pertama di sini saya akan menjelaskan tentang create.php. Nah, di sini actionnya akan dialihkan ke root untuk data anggota setiap modelnya. Adapun model-model yang telah dibuat dapat dilihat di sini. Nah, ini adalah model-model yang telah dibuat, yaitu ada anggota, buku, helpers, transaksi, dan user. Maka disinilah tempat pengaturan untuk bagian anggota yang dipilih, tambah anggota seperti itu. Nah, ini tambah anggota. Nah, di sini kan ada juga perintah has error. Itu maksudnya bila mana kita mengabaikan atau lupa mengisi kolom nama, maka akan terjadi keadaan error atau mungkin dia seperti merah, itu bisa dibilang ya. Sama seperti yang lainnya juga saya memberikan perintah seperti itu agar kita bisa tahu yang mana saja yang belum diisikan. Lalu yang lain juga seperti itu. Ini pada jurusan. Nah, di sini juga tempat pengaturan di mana ada tombol submit dan untuk tombol reset. Kemudian kita beralih ke file edit.blade.php. Di sini juga sama perintahnya seperti pada create. Jika dia berhasil diedit, maka akan ditambahkan ke anggota. Intinya sih sama aja, sama seperti perintah-perintah yang telah saya jelaskan tadi. Ini adalah perintah yang digunakan untuk bila mana dia berhasil di input datanya, maka dia akan ditambahkan ke anggota index. Oh iya, anggota controller ini tempat di mana semua data yang telah kita input akan dikelola di sini, seperti sukses atau tidaknya suatu data di input seperti itu. Lalu untuk selanjutnya index, sama juga seperti perintah-perintah yang ada di create dan edit. Saya juga sama, di sini ada proses untuk penambahan anggota. Di sini juga ada data anggota. Di sini tempat
untuk mengisi nama, NPM, prodi, jenis kelamin, action, seperti itu untuk di seperti apa ya, biodata anggota, ya bisa dibilang biodata anggota, profil anggota. Lalu di sini juga ada tempat untuk menambahkan gambar yang mana digunakan seumpama kita ingin menambahkan gambar foto diri kita. Di sinilah tempatnya, ada menu yang dibuat khusus untuk seperti itu. Kita bisa menambahkan gambar melalui browser yang telah disediakan. Ini pilihan prodinya, data informatika, informasi kesehatan masyarakat. Lalu pindah sini dulu. Ini pengaturan untuk tombol delete-nya. Seperti itu aja yang ada di indeks, bisa dipahami. Dan selanjutnya untuk di show juga sama. Jadi menggunakan turunan layouts apps, ada menu untuk detail, terus di sini juga ada perintah yang mana seumpama ada beberapa yang kita lupain, itu akan terjadi error seperti yang telah saya jelaskan tadi. Untuk di sini juga ada tempat lahir, NPM, nama, jenis kelamin, gitu. Dan hasilnya akan diproses di anggota indeks. Lalu kemudian pada bagian password ada edit, login, register, show, dan user. Di sini kita bisa menambahkan data berdasarkan edit user, seperti itu. Di sinilah tempat kita untuk mengedit profil user seperti tampilan yang telah diperlihatkan sebelumnya. Itu ada email, username, gambar, dan sebagainya. Hasilnya akan dibawa ke user index. Begitu juga dengan login, register, show, juga seperti itu. Ada perintah errornya juga. Sebenarnya di mana-mana, di setiap kolom atau di setiap di setiap menu, di setiap data menu untuk pengisian data diri atau data buku dan sebagainya, itu bila mana kita meninggalkan salah satu apa yang diinginkan pada menu-menu tersebut, maka dia hasilnya akan ada perintah error, karena di setiap menu-menu tersebut telah diisi perintah yang telah saya jelaskan seperti tadi.
Nah, seperti ini yang hash error itu loh, kayak gitu. Lalu untuk di menu bukunya juga sama. Untuk penambahan buku di sini tempatnya pada dasarnya semua sama. Elemen-elemen yang telah diisi untuk perintah yang digunakan itu sama semua, cuma kriteria yang diminta aja berbeda-beda. Nah, seperti ini di sini ada rak bukunya, seperti rak 1, rak 2, rak 3, itu kita isikan di sini untuk pengisian covernya. Itu berupa dan di sini ada tombol submit dan reset juga. Dan hasilnya akan dipindah ke buku index. Lalu untuk edit, index, dan show juga sama seperti yang ada pada password dan anggota. Itu pada laporan juga sama seperti itu. Cuma bedanya di sini di bagian laporan ini kita kan akan terhubung ke PDF nantinya, yang dimana kita akan dibuatkan suatu folder berupa PDF seperti itu. Kita di sini mengatur bagaimana nantinya dia bisa terhubung dan memberikan hasil berupa PDF. Di dalam PDF tersebut yang akan dicantumkan seperti pada yang saya blog ini. Ada laporan data buku berupa judul, ISBN, pengarang, penerbit, itu berupa tabel yang akan ditampilkan pada PDF tersebut. Nah, ini untuk mengekspor ke Excel, cuman di sini untuk ekspor ke Excel-nya itu belum berfungsi ya teman-teman. Jadi ini sebenarnya boleh dihilangin kalau kalian mau. Terus untuk transaksinya yang berupa PDF juga sama seperti laporan buku yang berupa PDF. Tuh. Ini juga yang untuk diekspor ke Excel belum bisa berfungsi, sedangkan yang untuk diekspor ke PDF sudah bisa berfungsi. Di sana akan terlampir semua transaksi, baik itu pinjaman dan pengembalian buku. Maka dari itu, dari semua yang telah dibahas melalui views ini, tampilannya itu sebelumnya akan diolah dulu berdasarkan format atau kriteria yang telah ditentukan, yang telah kita tentukan itu ada di sini. Seperti kayak tadi itu pada anggota, kita telah menentukan kriteria atau format yang nantinya akan digunakan untuk pengisian data-data pada anggota. Di sini juga ada perintah-perintah yang akan dikeluarkan. Pada buku juga seperti itu, controller, home, laporan, dan seterusnya seperti itu. Bisa dibilang kayak ketentuannya tuh udah ada di sini gitu loh. Kalau udah nggak sesuai sama ketentuannya, ya udah dia nggak bakal mau terinput seperti itu.
Lalu apa lagi ya? Oh iya, web di sini berfungsi seperti biasa. Pastinya web ini berfungsi untuk menampilkan apa yang dipanggil dan semua yang telah dikelola. Seperti itu kan, seumpama kita klik anggota, akan keluar anggota yang ada di sesuai dengan apa yang kita input gitu. Jika tidak ada perintah-perintah seperti ini, salah satunya saja tidak ada, maka menu tersebut tidak akan bisa tampil. Baik, sekian dari video saya kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa.